Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan bisa bertemu secara daring terkait dengan kegiatan MS Training and Consulting. Seperti biasanya kita upgrade terkait dengan ilmu pengetahuan dan update terkait dengan permasalahan-permasalahan PBJ sehingga bisa membantu kita dalam kegiatan bekerja sehari-hari. Selawat dan salam marilah kita aturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW yang mana sebagai Nabi penutup para Rasul, sehingga dengan beliaulah kita menunggu syafaatnya. Bapak, Ibu, sahabat MS Training and Consulting, yang terhormat beliau Bapak Puji Santosa selaku Direktur Lembaga MS Training and Consulting, Bapak Muklis selaku Komisaris Utama dari Lembaga MS Training and Consulting, yang terhormat Bapak Vidi Januardani, beliau ini selaku pengelola LPSE di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana akan jadi narasumber pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak, Ibu, sahabat MS yang hadir dalam ruang Zoom siang hari ini. Perkenalkan, saya Suyati Patmo, JF PBBJ dari bagian pengadaan barang jasa Setda Kabupaten Rembang, akan memandu Bapak Ibu kelas MS Training and Consulting ini selama kurang lebih 90 menit ke depan, yakni dari 45 menit paparan dan 45 menit lagi nanti dilakukan tanya jawab. Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting, sebelum acara kita mulai, kami akan membacakan ketentuan dalam kegiatan siang hari ini akan berlangsung dengan baik. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih selama 45 menit ke depan, dan kemudian akan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab juga selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya, workshop atau Zoom siang hari ini nanti peserta akan menerima 10 soal, dan mudah-mudahan semuanya bisa terjawab dengan baik, dan tentu tidak lupa juga menyimak acara ini dari awal hingga akhir sehingga bisa mengerjakan soal dengan baik. Selanjutnya, peserta yang mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya sendiri selaku moderator. Selanjutnya, post test atau daftar hadir atau link disampaikan di chat Zoom ya setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di dalam sertifikat. Sertifikat paling cepat akan tercetak 2 kali 24 jam. Bisa di download di bit.ly/MS sertifikat. Oke, Bapak Ibu sahabat kelas khusus MS Training and Consulting semuanya, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada beliau Bapak Vidi Januardani untuk
memaparkan untuk mengenalkan SPSE 4.5 ini selama kurang lebih 45 menit depan. Pada beliau, Bapak Vicky Janwardani, waktu dan ruang Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Suryadi, Pak Mo, yang terhormat Bapak Muji Santosa, Prof. Kris, Bapak Ibu sekalian, pelaku pengadaan, Penta. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga atas kesempatan saya berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan penggunaan aplikasi SPSE 4.5. Mungkin saya sudah yang kedua ini ya presentasi terkait dengan SPSE 4.5, tapi mungkin karena masih juga teman-teman ternyata masih banyak juga LPSE-nya masih menggunakan SPSE 4.3 dan 4.4. Nah, ini mungkin saran adalah buat teman-teman pengelola nanti diajukan saja ke jadi SPSE versi 4.5. Ya, memang kalau namanya aplikasi ya pasti ada aja lah. Bug-nya itu pasti ada, karena nggak ada yang sempurna. Dan itu pun teman-teman di LKPP pun ya sudah berjuang optimal ya, secara maksimal untuk bisa meminimalkan bug-bug yang memang muncul di dalam aplikasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat secara panjang pengembangan SPSE itu ya, mulai dari SPSE ya 2 sampai ke 4.5 ini suatu perjuangan ya, bagaimana membawa sebuah sistem yang mempermudah proses. Mudah-mudahan ini juga nanti kan ada perubahan regulasi juga mungkin akan berpengaruh terhadap pengembangan sistem. Tapi teman-teman mungkin tidak perlu khawatir terkait dengan. Baik, mungkin tidak panjang lebar, saya akan mulai. Tadi udah salam belum ya? Saya kayaknya ya. Jadi sudah kelihatan paparannya? Oke. Oke Pak, sudah Pak. Siap. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vidi Janwardani, bisa dipanggil Vidi. Saya selama ini dari 2012 itu sebagai pengelola LPC Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi mungkin seluk-beluk dan nasib ya. Nasib di LPC itu mulai dari diomelin orang, diomelin penyedia, dimarahin pimpinan, dimarahin pokja, semuanya ada di situ. Karena memang ketika sistem, ya ada aja tadi saya sampaikan ada Mbak. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini karena sebelumnya memang sudah pernah saya paparkan, tapi ini saya coba agak versi terbarunya sehingga mudah-mudahan akan lebih mudah untuk dipahami. Dan ini juga nanti Bapak Ibu sekalian, karena di versi 4.5 ini termasuk terkait dengan TKDN. Ini juga nanti bisa diperhatikan pada saat pengisian TKDN-nya. Baik, di sini apa namanya? Saya akan coba terkait dengan apa itu SPSE 45, apa itu kebijakan keamanan SPSE, bagaimana untuk PPK-nya, bagaimana pokja atau pejabat pengadaan, dan bagaimana penyedia. Ini yang belum ini nanti yang di auditor ya, kelupaan ini masuk di dalam sini. Tapi ini sekali lagi ini adalah gambaran penggunaan aplikasi SPSE versi 4.5. SPSE sendiri kalau bahasa ininya adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Elektronik ya, LKPP, yang digunakan oleh seluruh LPSE di kementerian, lembaga, dan Pemda. Jadi secara prinsipnya kita ini di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini hanya sebagai kepanjangan tangan aplikasi yang dibangun oleh LKPP sebagaimana kebijakan maupun regulasi yang sudah ditentukan. Jadi karena yang mengembangkan adalah teman-teman LKPP, ya kita hanya bisa memanfaatkan di dalam proses yang nanti digunakan Bapak Ibu sekalian di dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Nah,
Saat ini sebenarnya juga LKPP sebenarnya juga sudah ada beberapa prototipe terkait dengan SPSC nasional ya. Karena ada beberapa kementerian, lembaga atau Pemda itu status paketnya sedikit sekali. Nah, jaga itu ada juga yang sekarang sudah bergabung jadi SPC nasional. Nah, itu nanti apakah nanti lanjut apa tetap dengan posisi sekarang ya mungkin nanti kita tunggu pengembangan di LKPP-nya sendiri. Oke, kalau kita lihat ini, jadi versi 4.5 ini sebenarnya ya tadi itu munculnya karena ada perubahan kebijakan dari Perpres 16 tahun 2018, revisi pertamanya Perpres 12 tahun 2020. Jadi di situ adalah salah satu yang mendasari munculnya SPC versi 4.5. Yang kedua, perubahan regulasi terkait dengan pekerjaan konstruksi yang dulu regulasinya ada di Kementerian PUPR, dulu ada Permen PUPR 14 ya. Terus sekarang semua dikembalikan ke LKPP sebagai pembuat kebijakan. Di situ ada penyesuaian regulasi pekerjaan konstruksi. Di versi pertama itu ada versi 4.5 itu tahun 2021, tanggal 21 bulan 11 2021 itu adalah update versi pertamanya, build-nya. Ini adalah sejarah aplikasi versi 4.5. Di versi terakhir itu versi yang sekarang, mungkin kenapa? Build-nya itu akan selalu berubah sesuai dengan pengembangan atau permasalahan di dalam aplikasi. Jadi sekarang terakhir ini ada di versi 2022-06-09. Jadi tapi nanti akan selalu akan berkembang. Kenapa? Sering mungkin tiba-tiba ada bug, ada permasalahan, ada regulasi yang yang menambah sehingga akhirnya teman-teman di pengembang SPSC sendiri akan mengembangkan sesuai dengan regulasi-regulasi ketentuan yang baru. Nah, ini adalah beberapa timeline-nya daripada pengembangan aplikasi SPSC versi 4.5. Ini ada beberapa kali ada update build-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa di SPC itu ada dua admin ya. Satunya adalah admin PPE, yang kedua adalah admin agensi. Nah, kalau helpdesk, verifikator, auditor, admin agensi, ada lupa password, itu nanti larinya ke admin PPE. Jadi helpdesk, verifikator, auditor, admin PPE itu larinya ke admin PPE. Sedangkan kalau Pokmil, pengadaan, PPK, UKPBJ, atau ASN, di sini nanti larinya ke admin agensi. Jadi pembuatan pembuatan akun maupun reset passwordnya ada di admin agensi. Mungkin teman-teman yang beberapa kasus kemarin muncul pada saat teman-teman dari versi 4.3 atau 4.4 tiba-tiba update ke versi 4.5. Di situ muncul PPK tidak bisa login. Nah, itu kan tulisannya tidak bisa login, ada keterangannya bahwa di situ adalah masa berlaku surat SK, PPK atau pokjanya itu sudah tidak aktif. Kenapa? Di sini dibikin yang lama nggak pernah diedit lagi. Jadi begitu versi 4.5 banyak PPK yang tidak bisa login. Jadi harus ngecek satu-satu mana yang masa berlaku SK-nya sudah habis. Jadi nanti diperpanjang. Karena sebenarnya idealnya adalah harus update. Setiap ada penggantian SK, SK-nya itu harus dikirim ke LPSC biar nanti admin agensinya nanti bisa mengupdate aplikasinya apa mengupdate datanya. Berikutnya ini juga ada akun ASN ya. Ini yang nanti dipakai untuk di toko daring yang memang itu diamanahkan waktu itu di bela pengadaan dibolehkan ada akun ASN. Ini juga nanti difasilitasi terkait dengan hierarki. Jadi teman-teman kalau Pokja pejabat pengadaan PPK UKPBJ ASN itu nanti mintanya ke admin agensi. Admin PP itu adalah yang megang sistemnya, lalu admin itu adalah agennya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di versi 4.5 ini sebenarnya ada upaya LKPP, upaya untuk meningkatkan kebijakan keamanan SPSC-nya.
Karena untuk apa ya, teknologi semakin canggih, banyak sekali hacker-hacker atau orang-orang yang berniat tidak baik untuk bisa mengakses ke data SPSI. Nah, untuk itulah ini perlu apa ya, semangat bersama agar keamanan penggunaan aplikasi SPS itu benar-benar terjaga, tervalidasi, dan aman dari orang-orang yang berniat tidak baik. Untuk itulah sebenarnya kalau kita lihat kebijakan penggunaan ada namanya penggunaan TOTP, itu ada di admin PPE. Nah, ini juga. Jadi admin PPE tadi punya kewenangan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan status TOTP. TOTP itu istilahnya adalah apa? Tambahan untuk keamanan sendiri. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, di sini adalah kemampuan di sini kalau admin PPE nyatakan semuanya pakai TOTP, maka semuanya akan diaktifkan. Nah, ini beberapa kasus yang memang ada yang saat ini yang sudah dilakukan teman-teman Kementerian Perhubungan, teman-teman PUPR, itu seluruhnya sudah berakses dengan TOTP. Kenapa? Sekali lagi dalam rangka menjaga keamanan. Nah, TOTP itu sebenarnya kalau singkatannya adalah Time Based on Time Password, TOTP, dengan menggunakan 2FA, Two Factor Authentication, ada sebuah fitur keamanan akun yang menambah proses verifikasi ganda untuk bisa mengakses sebuah akun apapun platform yang digunakan. Jadi di sini adalah benar-benar biar SPSC itu kan lebih safe, lebih terjaga sistemnya, lebih jaga datanya. Karena itu banyak data yang memang kalau nanti itu bisa kebuka, itu akan bahaya sekali. Karena akan muncul yang harusnya jadi penyedia gugur jadi pemenang karena ada yang suka melakukan ya istilahnya tadi iseng mengerjain untuk SPSC-nya. Nah, TTP sendiri bisa diterapkan di akun non penyedia maupun di akun penyedia. Nah, ini kalau kita lihat keamanan aplikasi SPSC, itu pertama adalah password. Password itu kan sebenarnya keamanan juga. Tapi sering terjadi ternyata password itu teman-teman itu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu juga banyak tebak. Nah, ini yang terjadi. Terus yang kedua adalah ada kode CAPTCHA. Nah, ini adalah kodenya. Ini juga keamanan. Dalam rangka keamanan. Yang ketiga baru nanti namanya pakai TOTP. Time based on time password. Jadi nanti begitu login pertama kali nanti akan muncul aktivasi time TOTP-nya. Time based on time password-nya. Jadi ini yang digunakan. Jadi ada 3 sebenarnya sistem keamanan untuk menjaga orang-orang hacker di sini untuk masuk di dalam aplikasi SPSI. Nah, penggunaan keamanan ini sekali lagi kalau yang satu dua ini mungkin lebih gampang. Karena siapa aja bisa tinggal nanti asal ada tahu passwordnya akan bisa memasukin kode CAPTCHA-nya. Tapi kalau yang pakai TOTP ini nanti adalah cenderung harus punya akses handphone. Jadi sekarang ini ya BPK auditor ketika itu diaktifkan sebagai akun TOTP-nya, maka setiap login LPSC harus membuka namanya SPSC Authenticator. Nah, jadi pada saat membuka begitu login kan diberikan waktu kurang lebih satu menit ya. Ketika login diberikan waktu untuk membuka status TOTP-nya. Nah, setelah itu begitu sudah buka TOTP-nya, aplikasinya, LKPP sudah mengembangkan namanya SPSC Authenticator. Itu bisa diunduh di Google Play atau bisa juga diunduh melalui inaproc.id. Jadi begitu tadi sudah login, masukkan kode CAPTCHA-nya sudah, terus nanti akan masuk kode TOTP-nya. Begitu sudah lari ke TOTP, Bapak Ibu sekalian, nanti teman-teman yang sudah install atau sudah install SPSC Authenticator, dia akan punya fungsi masing-masing. Ada sebagai PPE, ada sebagai Pokja, ada sebagai pejabat pengadaan, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tinggal buka aja di handphone
buka aja SPSC autentikatornya. Ya, begitu dibuka akan muncul semacam ini PPE-nya, misalnya ini saya anggap aja akun PPE. Setelah itu nanti tinggal klik akun nama PPE-nya, akan muncul konfirmasi autoris login ya. Artinya apa? Jadi selain tadi user ID, selain password, ada kode captcha, ada lagi yang memang sekarang harus masuk akun lewat menggunakan aplikasi SPSC Authenticator ini. Nah ini yang lumayan juga. Lumayan apa? Jadi setiap baru mau buka LPC harus selalu buka handphone. Jadi apa ya? Jadi perlu waktu untuk karena apa? Dan ini juga sebenarnya hal yang luar biasa juga. Kenapa? Karena apa? Minimal nanti kalau ada yang suka iseng nih, karena ada beberapa kasus penyedia-penyedia ini pemilik pemilik akunnya itu tidak pernah merasa ikut tender, tidak pernah merasa ikut memasukkan penawaran, tidak pernah merasa istilahnya terlibat dalam tender, tiba-tiba dia dipanggil pembuktian. Ini muncul. Nah, apa artinya? Bahwa akun yang dia punya itu dipinjam orang, ya, dipinjam orang. Nah, jadi dipinjaman. Tapi begitu nanti menggunakan SPSC Authenticator, orang yang pinjam itu harus ngubungin dulu yang punya. Ya, ini ada apa ya istilahnya sekedar ini. Jadi dia nggak bisa buka. Jadi akan selalu nggak bisa buka, harus ngubungin dulu yang punya akun tadi. Nah, ini mau nggak mau ada komunikasi pemilik akun dengan yang pinjam. Ini kasus ini ya. Kita ambil aja paling jeleknya begitu. Nah, jadi ketika suatu saat nih, ketika ada penyedia terus pembuktian, terus merasa nggak diundang, merasa tidak pernah ikut, tiba-tiba itu padahal sebenarnya sudah sepengetahuan yang pemilik akunnya. Nah sekarang apa yang megang akunnya ini? Nah ini juga nanti buat perusahaan-perusahaan tolong dicek lagi apakah dikasih ke adminnya atau dipegang pemilik produsennya atau pemilik perusahaannya. Nah ini juga yang perlu diperhatikan karena nanti begitu begitu pindah nanti bingung lagi. Kenapa? Harus melakukan reset TOTP. Nah untuk teman-teman baik itu penyedia maupun Pojja atau siapapun yang melakukan akun tadi, dia harus di-reset. Resetnya harus lapor ke LPSE. Nanti kalau Pokja, PP, pejabat pengadaan, PPK, nanti lapor ke admin agensi. Kalau helpdesk, verifikator, auditor, lapornya ke admin PPE. Nah, di situ nanti mereka akan melakukan reset terkait dengan reset TOTP-nya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, bisa diunduh di SPSC Authenticator, atau bisa juga lihat di inaprog.id/unduh. Ini adalah aplikasi SPSC Authenticator. Jadi ini tool yang dibangun oleh LKPP untuk dalam rangka meningkatkan kebijakan keamanan sistem. Bapak Ibu sekalian, di dalam penggunaan aplikasi SPSC, siapa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah ketika proses pengadaan, itu adalah pejabat pengadaan, pokja pemilihan, pejabat pengadaan, pejabat komitmen ya, pokja pemilihan, pejabat pengadaan, dan pelaku usaha atau penyedia. Nah, kita akan berbicara pada saat PPK mau membuat paket, di versi 4.5 muncul seperti apa? Ya, di versi TT45 begitu buka, 44 juga sama, mungkin sekarang yang terakhir, di versi terakhir, itu adalah kewajiban melengkapi paket e-kontrak maksimal 30 hari kalender setelah penandatangan kontrak berakhir. Nah, ini adalah ada klik setuju. Nanti kalau sudah klik setuju, berarti nanti kalau PPK-nya belum melengkapi data e-kontraknya pada hari ke-31, maka PPK tidak bisa membuat paket. Nah, baru bisa membuat paket ketika melengkapi e-kontraknya. Jadi kenapa ini dikunci, harus Bapak Ibu mengisi e-kontrak ini, tujuannya adalah dalam rangka salah satu adalah dalam rangka ya ketaatan menggunakan aplikasi SPSC. Karena banyak sekali ternyata e-kontrak ini tidak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Harapannya apa? Dengan e-kontrak nanti
bisa sampai ke pembayaran misalnya. Harapannya by sistem semuanya nanti mudah-mudahan kedepannya akan mempermudah proses itu. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pembuatan paket itu kan di sini Bapak Ibu tinggal pilih KLPD-nya. Kalau dulu di versi 4.3, KLPD itu bisa dipilih semua. Kementerian apa saja bisa. Kalau sekarang hanya kementerian yang dimiliki. Nah, atau dana TP atau dekon itu nanti bisa muncul di pilihan KLPD-nya ini. Tahun anggaran, pilih Satker, lalu itu klik update RUB-nya. Begitu update RUB-nya muncul, maka semua paket akan muncul semacam ini. Nah, ada beberapa kasus ini tidak muncul. Apa yang dilakukan? Bisa pertama adalah coba sering di-refresh, sering klik update RUB, atau lihat bayarnya daripada SPSI. Jangan-jangan bayarnya udah telat nih, harus segera diupdate macam itu, harus dicek lagi. Nah, ini adalah contoh apa istilahnya paket yang sudah ditentukan. Jadi sering di sini kalau nggak muncul-muncul klik update. Kenapa? Karena sekarang kalau dulu begitu RUB tayang langsung masuk ke SPSI. Tapi begitu kemarin ada beberapa kebijakan sehingga sekarang begitu umumin RUB tidak langsung segera masuk ke SPSI. Nah, kadang-kadang memerlukan waktu 1 kali 24 jam. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi nanti begitu umumnya RUP nggak bisa langsung buat paket. Tunggu dulu 1 kali 24 jam maksimal. Tapi nanti sering di-refresh saja. Itu di versi TT45. Berikutnya ini yang tadi itu, yang saya sampaikan. Ya, tolong kalau misalnya belum muncul-muncul, klik adalah kode RUP-nya. Harapannya nanti dia akan muncul kode RUP-nya yang belum tayang-tayang tadi. Nah, ada beberapa kasus. Berikutnya, masih di akun BPK, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Di sini ada fitur namanya tambah rencana pengadaan, ada namanya update RUB. Nah, ini ada fungsinya. Tambah rencana pengadaan, ini fungsinya adalah jika ada paket dikonsolidasikan oleh BPK. Contoh, ini adalah paket misalnya dengan kode 31339706. Pengadaan obat-obatan poliklinik misalnya. Terus mau digabungkan dengan pengadaan apa? Nanti PPK tinggal nambahkan aja dalam satu PPK. Misalnya. Dalam satu PPK bisa dilakukan konsolidasi, manggil satkernya, nanti manggil kode RUP-nya. Kalau memang masih dalam satu kementerian, ini akan tambah. Maka akan menambah menjadi satu judul paket pengadaannya. Adalah tambah rencana pengadaan. Kenapa? Ada yang kecil-kecil jadikan satu saja tendernya, pengadaan langsungnya dijadikan satu. Jadi konsolidasi di dalam pembuatan paket ini bisa satu judul yang dilakukan pada saat menyusun RUP namanya konsolidasi, bisa juga pada saat PPK menyusun atau membuat paket pemilihannya, baik tender atau non tender. Di sini bisa ditambahkan. Namanya tambah rencana paket. Berikutnya ada namanya update rencana pengadaan. Nah, ini yang sering terjadi adalah ketika Bapak Ibu sekalian melakukan revisi RUP. Begitu revisi RUP, otomatis yang data yang ditarik di SPSI akan muncul contohnya 31339706. Begitu revisi RUP, otomatis kode RUP-nya berubah. Jadi bisa jadi 333333 misalnya begitu. Nah, untuk mengantisipasi biar ini tidak kosong akibat revisi, maka PPK bisa melakukan update rencana pengadaan. Itu diupdate, nanti akan muncul RUP terbaru dengan kode terbarunya. Ini tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada juga beberapa kasus adalah sudah selesai tender. Nah, selesai tender itu kan direvisi itu anggarannya, karena apa sisanya direvisi lagi menjadi kegiatan lain. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan di sini. Namanya update rencana pengadaan. Tadinya kodenya misalnya 3068588, begitu diupdate, RUP-nya menjadi kodenya 3777 misalnya, maka nanti begitu diupdate 377 akan muncul di sini, yang ini akan hilang. Jadi itu adalah fungsi fungsi update RUP dan tambah rencana RUP-nya. Ini adalah contoh.
Berikutnya adalah masih di level di ruang lingkup PPK. Di sini adalah menyusun HPS, input HPS. Yang ini yang terjadi ada namanya kunci baris Bapak Ibu sekalian. Tolong kalau pada saat membuat paket, jangan klik kunci baris ini. Kunci baris ini diklik, nanti penyedia nggak bisa memasukin penawaran. Jadi kalau kunci baris itu sebenarnya untuk judul. Misalnya pengadaan sepatu, terdiri ada sepatu A, B, C, D misalnya. Maka yang judulnya boleh dikunci baris. Klik itu, yang bawahnya nggak usah dikunci. Sebab kalau dikunci, nanti penyedianya nggak bisa memasukkan penawaran. Ini baru 2 hari 3 hari yang lalu ada telepon. Pak, Mas, ini penyedia nggak bisa masukin penawaran. Kenapa? Ternyata pejabat pengadaannya atau pojanya diklik ini kunci barisnya. Jadi nggak muncul, jadinya judul semua, penyedia nggak bisa input harganya ini. Ini yang di versi 4.5 itu sudah ada namanya kunci baris. Yang berikutnya adalah ada fitur pembulatan. Jadi kalau dulu itu kan kita itu agak susah. Ada misalnya 2 digit di belakang koma, itu kan agak susah menghitungnya. Makanya beli di keuangan kadang-kadang susah itu menghitungnya, makanya dilakukan pembulatan di dalam aplikasi PPK di sini. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah ada penambahan informasi publik. Jadi ada penambahan informasi publik bahwa apa namanya, sekarang ketahuan siapa pelaku usahanya, siapa yang melaksanakan pekerjaan, baik itu tender maupun non-tender. Jadi ini akan ketahuan. Nah, di sini sudah ada nih realisasinya berapa, ketahuan realisasinya, siapa penyedianya sudah ada di sini. Jadi untuk pencatatan yang tender. Nah, ini kan tadi pagi kalau nggak salah ada pertanyaan, masih boleh nggak sih pencatatan dan tender itu? Nah, prosesnya manual, terus baru dilakukan pencatatan non-tender. Secara prinsip, secara regulasinya saat ini masih boleh. Ya, makanya dilakukan pencatatan. Jadi prosesnya manual baru dicatat. Ya, nah, regulasinya masih boleh. Kecuali di regulasinya dicabut, nah, bahwa tidak boleh lagi ada pencatatan, semua berbasis adalah transaksional lewat aplikasi non-tender. Nah, itu baru nanti Bapak Ibu nggak boleh lagi. Tapi saat ini jadi boleh. Tapi kenapa sarannya jangan menggunakan pencatatan non-tender ini? Kenapa? Harapannya nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu adalah begitu menggunakan yang non-tender, aplikasi non-tender yang transaksional, harapannya apa? Data semua ada di situ, Pak. Jadi tidak perlu ada dokumen, istilahnya dokumennya ada di aplikasi. Yang kedua adalah nanti ada penilaian kinerja penyedia. Nah, untuk pencatatan non-tender ini saat ini belum ada fitur untuk penilaian kinerja penyedianya. Nah, jadi saran ini semua teman-teman tinggalkan yang manual, gunakanlah aplikasi yang transaksional atau yang non-tender. Jadi nanti prosesnya PPK-nya sampai ke penilaian kinerja penyedianya jadi akan berbasis sistem. Ini juga akan mempermudah. Kenapa? Nanti sistem informasi kinerja penyedia itu akan mengecek berbasis data kualifikasinya maupun nanti akan mengecek berbasis data penilaian kinerjanya. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan itu tadi dinilai kualifikasinya, dinilai kinerja, harapannya nanti data sikap itu benar-benar yang bisa ikut tender adalah benar-benar penyedia yang sudah punya kualifikasi dan berkinerja baik. Nah, ini yang perlu kita saya camkan di sini karena masih banyak juga teman-teman masih maunya menggunakan manual. Nah, padahal keuntungannya adalah nanti adalah prosesnya bisa dilakukan sampai penilaian kinerja penyedia. Jadi ini yang perlu disampaikan pada saat di pencatatan ini. Pencatatan swakelola juga sama. Di sini nanti akan muncul swakelolanya dengan di mana, dengan kementerian lain, dengan swakelola tipe 1 dengan BLU-nya, atau dengan
kementerian lembaga lain, atau dengan ormas, atau dengan kelompok pokmas, kelompok masyarakat. Kalau dulu di versi 4.3 dan 4.5 itu tidak muncul nama pelaksananya. Kalau sekarang muncul dalam apa? Transparansi. Jadi harapannya nanti, oh kegiatan itu yang melaksanakan adalah dinas A. Oh, yang kerjakan itu yang melaksanakan adalah kelompok masyarakat. Nah, ini kadang-kadang jadi data itu benar-benar bisa dilihat. Nah, ini juga nanti bisa menjadi masukan. Oh, kelompok masyarakat itu begini, pokmasnya begini. Nah, ini menjadi masukan-masukan sehingga nanti menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam proses transparansi pengadaan barang dan jasanya. Termasuk penanganan darurat, siapa penyedianya. Jadi orang bisa lihat semuanya. Nah, nanti ya begitu dilihat, ya nanti pasti banyak sekali mata-mata yang akan melihat, wah paketnya besar banget tuh misalnya. Yang ditunjuk A, nah ini perlu istilahnya bahwa sekali lagi transparansi. Jadi semuanya bisa melihat, kan begitu. Berikutnya adalah tadi adalah di level BPK, ini adalah berikutnya adalah di level Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Nah, kalau kita lihat di akun Pokja atau di pejabat pengadaan, itu paket sudah dikirim dari UKPBC atau dari PPK ke Pokja atau ke pejabat pengadaan akan muncul beberapa fitur. Ada kode tendernya, otomatis by system, ada nilai HPS yang dikirim, yang diupload oleh PPK yang tadi itu, terus ada nama paketnya, ada metode pengadaannya, ada kualifikasinya, ada checklist kalau memang khusus orang asli Papua, ada penetapan pemenangnya, ada jadwal, dan ada dokumennya, dan ada persetujuan para pokjanya. Atau kalau memang di 200 pejabat pengadaan misalnya semacam itu. Nah, begitu tadi kita milih, langkah berikutnya adalah pokja atau pejabat pengadaan memilih metode pengadanya. Nah, di sini sistem sudah membangun ya, sistem sudah ada, tinggal Bapak Ibu tinggal pilih saja. Oh, pengadaan barang, pengadaan barang itu ada apa aja? Oh, ada tender cepat, ada tender pasca kualifikasi 2 fair sistem ekonomis, tender prakualifikasi 2 tahap. Jadi ini tinggal pilih Bapak Ibu. Ini kemudahan yang sebenarnya sudah dibuatkan oleh teman-teman LKPP, pengembang, biar Bapak Ibu nanti bingung, nggak bingung. Ini tendernya prakualifikasi atau pasca kualifikasi, berat sistemnya sistem apa? Nah, ini sistemnya sudah dirubah semacam ini. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Berikutnya adalah kualifikasi usaha. Nah, ini Bapak Ibu untuk konstruksi, kualifikasi usahanya juga sudah muncul, misalnya kecil, menengah, atau besar. Terus berikutnya adalah jadi ini, nah untuk yang konstruksi ada 3, kecil, menengah, dan besar. Kalau yang non konstruksi biasanya kecil dan non kecil. Nah, terus berikutnya adalah ini adalah kalau memang nanti pelaksanaan pengadaannya sesuai dengan Perpres 17, maka menggunakan ada checklist khusus untuk pelaku usaha orang asli Papua. Nah, ini juga teman-teman untuk pelaku-pelaku usaha yang di wilayah Papua, tolong diverifikasi di dalam data sikapnya, diinformasikan bahwa perusahaan yang Bapak Ibu adalah OAP. Jadi nanti begitu ada pemilihan OAP, maka yang terundang adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mendeklarasikan bahwa saya adalah perusahaan OAP. Nah, berikutnya ada pilihan apakah tender ini menggunakan reverse auction apa tidak. Ada penetapan pemenang, ada kan begitu. Nah, berikutnya yang baru di versi 4.5 adalah satu jadwalnya adalah menggunakan hari kalender. Jadi ini ya, jadi ini sebenarnya sudah diingatkan di sini. Nah, kalau dulu kan kita ngarang harus apa, berapa nih pemasukannya, berapa tanggal pengumumannya. Nah, ini sudah diinformasikan. Paling kurang 5 hari kalender. Begitu kita isi kurang dari 5 hari kalender, di sini ada tulisannya. Waktu yang dibutuhkan hanya 4 hari 27 jam. Begitu. Jadi ini sudah ada diinformasikan. Ini adalah sebenarnya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman Pokja atau pejabat pengadaan saat menyusun jadwal. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah tendernya sudah panjang, tiba-tiba disanggah karena Bapak Ibu teman-teman mengisi jadwalnya tidak sesuai dengan regulasi, ada ketentuan. Sayang banget. Sudah ada pemenang nih,
tiba-tiba penyedianya melihat ternyata Pokja menyalahi regulasi. Kenapa? Misalnya apa namanya? Paling kurang 5 hari kalender. Ternyata Pokjanya cuma ngumumin 1 hari. Nah, padahal udah prosesnya jalan semua sampai selesai sampai pemenang. Begitu ini disanggah. Sanggahnya benar, ya harus dilakukan apa? Ya karena ini adalah ini ya harus melalui pemasukan ulang atau tender ulang kalau bahasanya begitu. Karena pasti benar yang diadukan, yang disangkakan benar kan begitu. Jadi ini yang perlu kehati-hatian teman-teman Pokja atau pejabat pengadaan. Berikutnya adalah di sini adalah ada pada saat Bapak Ibu sekalian pada saat merevisi atau menambah waktu batas akhir pemasukan ini ada fitur terkunci. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa ini nggak bisa diisi. Nah, Bapak Ibu untuk mengisi batas akhir pemasukan itu adalah di sini. Ada di download dokumen pemilihan di hari terakhirnya. Jadi ini harus sama ini. Ini yang warna biru sama yang terkunci ini harus sama. Maka begitu kita isi yang di biru ini, maka yang terkunci akan muncul angka tanggalnya. Ya, ini di versi 45. Kenapa? Karena batas akhir download pemilihan itu sama dengan batas akhir upload dokumen penawaran. Regulasinya. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu nanti kalau mengeditnya ada di mana? Di download dokumen pemilihan di hari batas hari tanggal selesainya. Begitu dirubah otomatis nanti di sini akan munculnya. Ya. Jadi di sini adalah di versi 4.5. Berikutnya Bapak Ibu sekalian teman-teman, di sini adalah ada persyaratan administrasi atau legalitas, di sini adalah penambahan KSWP. Kalau dulu adalah NPWP, pajak bulanan, kan, pajak tahun terakhir, semacam itu. Sekarang diganti menjadi memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan konfirmasi status wajib pajaknya. Ya, nah di sini. Jadi sebenarnya ini nanti penyedia mendeklarasikan kita melakukan validasi. Jadi syaratnya sudah ada persyaratan KSWP-nya. Berikutnya adalah pekerjaan konstruksi. Ya, jadi 4.5 tadi awalnya memang sebenarnya merangkum perubahan regulasi dari Perpres 16, Perpres 12, ya, yang tadinya dokumen Permen PUPR 14 tahun 2018 terkait dengan MDP-nya, standar dokumennya. Nah, ini nanti sekarang kembali ke Perlem 12 tahun 2021. Di sini adalah persyaratan pekerjaan konstruksi. Jadi ini sudah dibuatkan di sistemnya. Jadi ini menarik di dalam dokumen MDP-nya. Misalnya untuk besar metodologi. Kalau memang usaha kecil ya nggak usah diisi. Terus daftar isian peralatan, daftar isian personel, daftar isian pekerjaan yang disubkon, RKK, formulir TKDN, daftar barang yang impor apabila ada. Ini adalah persyaratan yang ada di dalam pekerjaan jasa konstruksi. Ini ada di dalam sistemnya. Jadi sistemnya sudah dibangun. Kalau dulu kan hanya spek teknis segala macam. Akhirnya banyak kasus di situ teman-teman ngisinya tidak sesuai. Nah, ini akhirnya untuk konstruksi langsung diambil, tinggal Bapak Ibu tinggal checklist saja. Jadi ini adalah sistem ini adalah untuk mempermudah Bapak Ibu di dalam menyusun dokumen persyaratan pekerjaan di dalam aplikasi SPSC. Berikutnya, nah ini yang baru juga. Nah ini yang kemarin agak rame, masalah IP client. Jadi di Bapak Ibu sekalian, nanti begitu Pokja sudah melakukan pembukaan, ini akan muncul Bapak Ibu. Ini kalau ada pelaku-pelaku usaha, ini akan muncul IP kliennya. Jadi nanti bisa diakses. Di mana penyedia ini aksesnya di mana, itu pakai IP mana, itu akan terbaca. Nah, ini juga sempat teman-teman rame, apakah dengan IP yang sama menyebabkan digugurkan. Kalau kita lihat di kasus KKN, sementara IP klien ini belum menjadi indikator persekongkolan. Jadi kita nggak boleh mengukurkan ketika memang IP kliennya itu sama, misalnya semacam itu. Nah, karena banyak beberapa faktor ya, nggak bisa dipastikan. Tapi ini akhirnya ada juga teman-teman Pokja
menyatakan wah ini sama ini ekelnya, akhirnya digugurkan. Padahal itu bukan masuk di dalam indikator persekongkolan. Jadi ini teman-teman bisa lihat, begitu kita klik warna hijau detailnya, akan kita lihat penyedia itu aksesnya di mana saja, kapan saja akan kebaca. Nah, ini akan kebaca semacam ini. Nah, ini sebenarnya hanya sebagai sumber ya, bukan sebagai dasar untuk menggugurkan, tapi sebagai sumber untuk mengecek terkait dengan apa ya, pelaku-pelaku usaha yang melakukan persekongkolan. Walaupun tadi itu maksudnya hanya sebagai data. Oh ini ada nih IP-nya sama, tapi sekali lagi itu tidak bisa digugurkan karena IP-nya sama. Karena bisa juga pelaku-pelaku usaha ini pas saat ikut tender uploadnya di biddingnya LPSC. Nah, bidding LPSC kan pasti IP-nya sama. Nah itu juga bisa juga apa ada orang-orang yang memang punya bisnis jasa untuk upload. Nah, ada juga begitu. Jadi laptopnya sama. Nah, dia begitu ada yang masukin, nih saya titip dokumen itu dimasukin, dia yang bantuin sampai dia nawar. Terus ada lagi dia penyedia lain nitip dia, ada juga semacam itu. Jadi saat ini belum bisa menjadi indikator, tapi kita bisa melihat posisi-posisi mereka di mana pada saat mereka login. Ini ada di versi 4.5. Nah, Bapak Ibu sekalian teman-teman, nanti pada saat evaluasi, gitu tadi kita syaratkan KSWP, nanti akan muncul fitur semacam ini. Berarti adalah ketika cek KSWP-nya valid, akan muncul adalah checklist yang sudah di checklist. Berarti memang KSWP atau kewajiban penyedia itu membayar pajak selama 2 tahun berturut-turut itu sudah tervalidasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini adalah validasi yang memang muncul pada saat Bapak Ibu melakukan evaluasi kualifikasi. Nah, ada juga kasusnya begini, pada divalidasi tanda silang. Tanda silang bukan berarti dia tidak bayar pajak ya, atau memang ketaatannya bisa juga karena memang sistemnya ada yang gangguan atau sistemnya belum connect dengan DJP-nya. Makanya untuk itu pada saat pembuktiannya nanti penyedia minta membawa KSWP yang diambil dari Direktorat Jenderal Pajak atau ngambil dari e-filing terkait dengan KSWP-nya. Ini adalah validasi KSWP pada saat pembuktian, evaluasi dan pembuktiannya. Berikutnya adalah reverse auction. Nah, reverse auction ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu diberikan paling lama adalah minimal 60 menit. Jadi reverse auction untuk tender yang karena ada reverse auction ketika untuk tender cepat minimal 60 menit, minimal 60 menit ya. Nah, ini minimal 60 menit. Atau pada saat ketika ada 2 penyedia yang menawar dan memasukkan penawaran sampai pembuktian hanya 2, maka munculnya reverse auction minimal 60 menit. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman nanti mengatur jadwalnya berapa lama minimalnya. Dan jadwal yang diisi adalah pada hari dan jam kerja. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti disanggah gara-gara ngisi batas akhir upload itu bukan hari kerja dan bukan jam kerja. Jadi tolong diperhatikan ini. Itu bisa menjadi nanti menjadi dasar penyedia itu melakukan sanggah. Ini teman-teman juga bisa dilihat. Jadi tolong dicek benar. Karena regulasinya adalah hari dan jam kerja. Nah, mana yang bukan hari dan kerja, nah itu tolong dilihat. Ya, terutama di batas akhir pemasukan, segala macam begitu. Ya, tolong dicek lagi. Nah, untuk berikutnya di versi 4.5 ini, teman-teman sudah bisa menggunakan tender cepat konstruksi. Artinya apa? Sistemnya sudah dibangun oleh LKPP di versi 4.5 ini. Nah, cuma nanti di versi 4.5 ini, tender konstruksi itu yang tender cepatnya tidak ada reverse auction. Nah, kalau reverse auction kan begini prosesnya. Ada yang nawar A. Nah, begitu A nawar, B tiba-tiba mengajukan penawaran. Nah, nanti ditulis Anda penawar rendah. Nah, maka saya udah penawar terendah kata si B. Si A masih ngajuin lagi, nurunin lagi. Anda penawar terendah. Nah, ini adalah reverse auction. Itu sampai batas minimal 60 menit tadi.
sampai batas yang dibuat oleh Pokjanya. Nah, kalau konstruksi tidak, Pak. Tender cepat itu begitu dia memasukkan penawaran, ya sudah. Kayak tender biasa, tinggal masukin saja angkanya. Begitu batas akhir pemasukan habis, ya sudah tutup. Tapi selama batas akhir, sebelum batas akhir itu, dia masih bisa merubah untuk pekerjaan tender konstruksi. Nah, ini juga sudah bisa dimanfaatkan untuk tender konstruksinya. Berikutnya adalah negosiasi. Nah, ini sering terjadi. Di sistem ini saat ini akan muncul fitur negosiasi jika hanya terdapat satu penawaran dari peserta yang masuk dan satu peserta yang lulus pembuktian kualifikasi. Artinya apa? Kalau yang memasukin penawaran lebih dari 1, 2, 3, 4, sampai 100, sampai 20 yang memasukin penawaran, begitu yang lulus cuma 1, nanti fitur negosiasinya tidak ada, Pak. Ini yang muncul ya. Jadi tidak muncul adalah hanya untuk satu penawar yang masuk dan satu peserta yang lulus pembuktian. Dianggap seperti penunjukan langsung bahasanya, maka ada fitur negosiasi. Jadi kalau yang masukin 5 ya pasti nanti fitur negosiasinya tidak muncul. Jadi tolong diperhatikan karena ada beberapa teman pas sudah dinego ini, tapi nyari-nyari fitur negonya nggak muncul. Nah, taruh di mana nih angkanya padahal sudah dinego. Akhirnya kan larilah ditaruhnya di berita acara BAHP, evaluasi akhir berita acara hasil pemilihan. Nah, di situ dimasukkan bahwa sudah dinego. Padahal kalau di sistemnya hanya ketika ada satu penawaran atau peserta yang masuk. Berikutnya muncul adalah prakualifikasi gagal untuk peraya. Itu akan muncul evaluasi prakualifikasi ulang. Bisa penyampaian dokumen prakualifikasi ulang, ada prakualifikasi ulang. Ini adalah prakualifikasi gagal. Nah, pada saat gagal ini, jadi ada batal, ya ada prakualifikasi gagal, ada tender atau seleksi gagal, itu nanti ada pilihannya, ada evaluasi penawaran ulang atau tender atau seleksi ulang. Sedangkan itu adalah kalau gagal ya. Ada lagi yang batal, batal itu berarti nanti tendernya dibatalkan. Nah, ini juga yang dirubah di versi 4.5, mungkin 4.4 terakhir sudah ada semacam ini. Jadi di sini adalah nanti teman-teman Pokja, nah, Pokja itu nanti menjawab sangga itu 2 pilihan, benar atau diterima, salah atau tidak diterima. Jadi sangganya nanti dinyatakan benar dan diterima, apakah salah tidak diterima. Ini adalah nanti jawaban yang dilakukan, jadi ada fiturnya, benar apa tidak, apa salah atau tidak itu di ini. Nah, begitu sangga selesai, ada waktu Bapak Ibu Pokja, sangga selesai itu nanti menginput fasilitas pengaturan waktu sangga banding. Sangga bandingnya berapa hari? Misalnya 5 hari kalender, makanya nanti tinggal ditulis tanggal segini sampai di segini. Itu adalah nanti adalah penyedia punya waktu untuk melakukan sangga banding sebagaimana waktu yang sudah ditentukan di dalam regulasinya. Berikutnya ada lagi Bapak Ibu sering terjadi di tengah jalan PPK-nya ganti. Nah, PPK ganti berarti nanti lapor nih ke Pokja atau ke Pejabat Pengadilan, tolong diganti. Kenapa? Kalau masih menggunakan akun PPK lama, maka paket selesainya akan lari ke PPK lama. Tapi begitu ganti PPK baru, maka paketnya nanti akan masuk ke dalam aplikasinya PPK baru. Makanya harus diganti di sini. Masukkan, usulkan ke Pokja atau Pejabat Pengadilan, nanti datanya tinggal ganti, maka begitu diganti, paket yang akan selesai atau telah selesai akan lari ke PPK baru. Sehingga data paketnya, e-kontraknya input oleh PPK baru. Nah, itu adalah versi 4.5 di akun Pokja atau Pejabat Pengadaan. Di penyedia, ini adalah namanya sinkronisasi. Jadi Bapak Ibu dulu, teman-teman penyedia itu nginput datanya di sini, Pak. Identitas, izin usaha, akte, manajerial, SDM, pengalaman, peralatan, dan pajak. Dulu ngisinya di sini. Ya, begitu ngisi di sini, maka datanya akan ada di sini semua. Nah, akhirnya ini LKPP kan sudah mengembangkan vendor management sistemnya atau sikapnya, sistem informasi penyedia. Jadi datanya dilarikan ke sikap semua. Jadi data-data ini Bapak Ibu nggak bisa diedit lagi.
Nah, untuk mengeditnya, Bapak Ibu harus mengubah di data sikapnya. Mulai dari identitas, izin usaha, akte, manajerial, SDM, pengalaman, peralatan, pajak, dan lain-lainnya. Isinya di mana? Di sikap. Setelah data disikap nanti Bapak Ibu diminta adalah melakukan sinkronisasi atau ubah data. Sinkronisasi. Tujuannya apa? Perubahan data disikap nanti akan merubah di data ininya. Izin usaha, akte, manajerial, SDM, pengalaman, dan sebagainya macam. Jadi semua sekarang data vendornya, syarat penyedianya ada di dalam aplikasi sikap. Jadi baru pertama kali login setelah punya aksen, nanti disuruh login di sikap. Tujuannya apa? Melengkapi datanya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Berikutnya adalah surat pernyataan syarat kualifikasi. Ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian, penyedia itu digugurkan. Kenapa? Tidak membuat surat pernyataan yang bersangkutan badan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, tidak daftar hitam, tidak menimbulkan kepentingan, dan lain-lain. Nah, pada saat ini saya sekedar informasi, pada saat penyedia mengikuti tender atau pengadaan langsung, pada saat kirim data kualifikasi, penyedia itu sudah membuat pernyataan secara elektronik bahwa yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, badan usahanya tidak sedang dikenakan daftar hitam, yang bertindak untuk atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi daftar hitam yang lainnya. Jadi intinya adalah apa? Begitu ini dikirim kualifikasi, maka mereka menyatakan mendeklarasikan bahwa mereka tidak pilot, tidak daftar hitam. Artinya apa? Nanti Pojja pada saat menyusun persyaratan kualifikasinya, penyedia begitu tidak bawa dokumen surat pernyataan ini tidak digugurkan. Karena ada beberapa kasus digugurkan karena penyedianya tidak bisa nunjukin surat pernyataan ini. Ya. Nah, berikutnya buat teman-teman pelaku usaha, begitu dia ngirim kualifikasi Pak, checklist nanti ada namanya cek validasi KSWP. Makanya ketika dia cek validasi KSWP, dia berhasil, akan muncul adalah checklistnya warna hijau semacam ini, ada tanda lingkarannya. Tapi kalau nggak berhasil adalah tanda silang. Nah, tidak berhasil ini bisa juga karena tadi itu aplikasinya bermasalah, atau makanya kalau semacam itu nanti pada saat pembuktian, Pojanya boleh meminta surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajaknya. KSWP yang istilahnya rajin bayar pajak minimal 2 tahun turut-turut. Ya. Berikutnya ini yang lagi rame. Ini buat penyedia pada saat menginput penawaran harga. Bapak Ibu sekalian, penyedia itu diwajibkan untuk mengisi produk yang ditawarkan itu nilai PDE-nya berapa. Artinya apa? Penyedia ini harus mengisi ini. Begitu ngisi contoh ini ya, penawaran totalnya penawaran dia totalnya 30,830.800.000. Penyedia yang tahu kan penyedia yang jualan produk TKD tadi yang lagi rame-ramenya. Maka penyedia itu kan sudah tahu barang yang itu impor atau lokal atau ini kan dia yang tahu karena dia yang jualan, yang beli. Maka di sini dia tulis, kalau dia nulis 60%, maka di sistemnya nanti akan muncul bahwa total PDN dia adalah 18,480.000. Ya, jadi ini penyedia ngisi, begitu dia ngisi, nanti tolong diinformasikan pada saat unwitching juga disinformasikan ke penyedianya bahwa penyedia tolong menginput nilai PDE-nya, berapa nilai PDE-nya. Karena dia yang tahu jualan, kan dia tahu yang mana barang impor, mana yang barang lokal, kan begitu. Nah ini adalah, maka muncul 60% adalah 18,40. Kalau di 100% PDE, maka nilainya adalah PDE-nya adalah 30,800. Jadi ini adalah yang lagi rame-rame hotnya. Kenapa ini harus diisi? Ya, ini sekali lagi versi 4.5 ini memberikan informasi karena sekarang ada kewajiban menggunakan produk dalam negeri yang sekarang diawasi oleh siapa? Oleh BPKP melalui aplikasi Seranya yang di Pemda atau aplikasi APIP yang ada BPKP yang ada di
kementerian atau lembaga. Jadi di sini ya Bapak Ibu, ini tolong dijelaskan juga pada saat unleashing. Biar penyedia itu tahu mereka harus mengisi ini. Kadang-kadang mereka nggak tahu. Ada ini, tulis saja nilai dia. Produksi dalam produk dalam negeri nilai 100%. Padahal barang yang dibeli dia itu impor. Nah, ini yang nanti akan punya implikasi. Implikasi apa? Begitu ketahuan impor, padahal ini adalah dia menawarkan produk dalam negeri, nanti penyedia ini bisa dikenakan sanksi. Ya, nah ini adalah dalam rangka pengendalian terkait dengan nilai TKD-nya juga. Tolong ini disampaikan. Karena ada beberapa kasus penyedia ngisi 100%, padahal barangnya impor. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau 0 ya 0, berarti nanti PD-nya 0 kalau memang barangnya impor. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya adalah materi sangga. Sangga di sini adalah penyedia ketika melakukan sangga. Itu ada 4 klausul atau 4 titik yang memang boleh melakukan sangga. Penyedia melakukan sangga apabila terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi. Ya. Berikutnya, penyedia boleh melakukan sangga ketika ada penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur. Penyedia melakukan sangga ketika ada rekayasa atau persekongkolan dengan bukti-bukti ya. Terus penyedia melihat ada penyalahgunaan wewenang oleh Pokja dan sebagainya. Ini adalah kategori sangganya. Di luar ini, maka seharusnya tidak boleh melakukan sangga. Nanti bisa saja sangganya ditolak. Ya, jadi ini adalah materi buat teman-teman penyedia. Berikutnya sangga banding. Sangga banding ini juga begitu tadi Pokja sudah membuat sangga banding, maka di aplikasi penyedia akan muncul fitur kirim sangga banding. Nah, penyedia di sini menyampaikan tertulis kepada selambatan 5 hari kandel setelah jawaban sangga dimuat di SPC. Nah, tembusannya ke APIP. Nah, nanti setelah dia ngetik, nanti dapat di sini. Data dukungnya, suratnya, data dukungnya, semuanya diupload, dan termasuk dikirim juga ke KPA-nya. Terus jangan lupa, teman-teman penyedia harus input jaminan sangga bandingnya. Ya, jaminan sangga bandingnya harus di-upload. Kalau Bapak Ibu nanti sangga, ini ada kasus nih, penyedia itu nyanggah, terus tapi tidak sangga banding, terus dia mengadu. Nah, kalau semacam itu, pengaduannya ditolak. Kenapa? Teman-teman penyedia tidak melakukan prosedur pengadaan barang jasa yang sudah ditentukan. Harus ada sangga banding, baru mengadu. Ini ada beberapa kasus muncul begitu. Nah, ada juga begini, penyedia nggak sangga banding, tiba-tiba mengadu. Nah, itu juga pengaduan itu ditolak. Kenapa? Penyedia yang ikut tender ya, yang ikut tender tidak ngikutin prosedur atau SOP yang sudah ditentukan di aplikasi. Jadi penyedia itu kalau mau begini, sangga nggak puas, sangga banding. Kalau yakin ya, bukan sekedar main-main, kalau yakin bahwa memang penyedia Pokjanya atau PPK-nya ada permainan di situ, ya dia harusnya mengirim sangga banding plus jaminan sangga banding. Tapi harus ada bukti yang kuat ini. Nah, bukan sekedar katanya itu harus ada bukti yang kuat. Nah, setelah sangga banding ternyata ditolak juga oleh KPA. Ya, ditolak juga oleh KPA. Baru di situ adalah penyedia yang ikut tender tadi baru boleh mengadu. Jadi regulasinya ada di dalam MDP-nya. Jadi pengaduan itu ketika dia sudah melewati sangga banding, baru pengaduannya diterima. Tapi kalau dia tidak melalui sangga banding, seujung-ujung saja mengadu, itu kalau kami saya tolak bahwa penyedia tidak ngikutin prosedur proses pengadaan barang jasa sesuai yang sudah ditentukan di dalam aplikasi. Jadi ini contoh ya. Jadi tolong teman-teman penyedia kalau di sini ada pelaku usaha, tolong kalau memang benar-benar ada permasalahan tadi 4 tadi itu, kesalahan dalam melakukan evaluasi, penyimpangan, rekayasa itu dengan bukti semua, maka ternyata disangga dijawabnya masih nggak muas,
Bapak Ibu tetap harus melakukan sanggah banding. Bikin jaminan 1% dari nilai HPS. Yakin itu langsung diupload, dibikin jaminan sanggah banding. Sanggah banding baru nggak diterima juga. Bapak tetap nggak puas karena merasa yakin dengan data Bapak Ibu sekalian, maka harus dilakukan baru melakukan pengaduan. Jadi ini ya, karena sekarang banyak nih teman-teman pelaku usaha maunya enak sendiri, nggak nyangga banding, nggak tiba-tiba mengadu. Nah, kalau kayak gitu saya tolak, karena ada di dalam MDP-nya. Ya. Terus setelah selesai penyedia, ada lagi adalah e-kontra. Di versi 4.5 ini sudah ada e-kontra Bapak Ibu. Tadi yang begitu tadi Bapak Ibu klik pertama kali sebagai akun BPK, kan suruh ngisi e-kontra. Nah, di sini Bapak Ibu adalah mengisi e-kontranya. Jadi begitu kita masuk akun BPK, paket yang sudah selesai akan muncul e-kontraknya. Nah, di sini mulai dari SPBBJ-nya, surat perjanjiannya, SSKK-nya, SPMK, pembayaran sampai penilaian kinerja penyedia. Nah, ini Ibu teman-teman, pada saat ngisi e-kontrak, ini selalu muncul ya, nilai produk dalam negeri. Dari mana nilainya? Nah, ya, nilai PDN ini dari mana? Oh, bukan dari PBK. Dari nilai yang ditawarkan oleh penyedia tadi. Yang di sini tadi. Mana ini? Nah, ini. Kenapa? Yang tahu nilai TKDN produk yang dijual itu, yang dijual ke kita itu, yang tahu penyedianya. Maka nilainya berapa? 18.480.000. Saya asumsikan begitu. Jadi di sini. Jadi kita nggak ngitung sendiri ini. Nah, cuma tadi itu banyak sekali penyedia itu nggak ngisi di dalam penawarannya. Makanya tolong disampaikan. Nggak ngisi, bingung itu PPK-nya. Ini di siapa ini? Nah, ya, tolong diingatkan pada saat unleashing atau saat ini penyedia itu punya kewajiban menginput di dalam e-kontraknya. Terus tadi ya, ini ya, mengisi ini. Ada lagi mana ya, penyedia. Oke. Cukup satu lagi. Nah, penilaian kinerja. Jadi di fitur paling terakhir di sini ada penilaian kinerja penyedia. Makanya Bapak Ibu dari tadi saya sarankan, tolong sekarang boleh, kalau saran adalah gunakanlah transaksional yang tender yang di bawah, yang non tender di bawah 200 juta dan tender. Kenapa? Nanti ada penilaian kinerja berbasis sistem. Jadi ini adalah harapannya nanti Bapak Ibu tinggal klik ngisi berapa kualitas dan kuantitas pekerjaannya, layanannya, waktu, indikator ketepatan biaya dan sebagainya macam ini. Ini adalah menjadi indikator yang perlu dilakukan. Kenapa? Biar nanti yang masuk di dalam data sikap adalah penyedia-penyedia yang memang kinerja baik. Kinerja baik dari mana? Dari Bapak Ibu PPK yang sudah melakukan berkontrak dengan penyedia ini. Ya, kalau baik berarti kan nanti begitu kita ngundang, oh enak ini kinerjanya memang baik, kinerjanya bagus segala macam itu. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di versi 4.5. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran singkat terkait dengan 4.5. Istilahnya gambaran sederhananya bagaimana penerapan versi 4.5 di dalam penggunaan aplikasi tender regulasi baru. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Suyadi sebagai moderatornya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Widi. Beri plus semuanya pada Pak Widi yang sudah membuat itu bagus ya, karena ini memang banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait kita sebagai user SPSE 4.4 dan ini kita sudah 4.4 CA, ada yang CA, ada yang SPSE 4.4 yang lain gitu ya. Ini bisa mengalami permasalahan, apalagi ini belum lagi nanti kita melakukan migrasi ke 4.5. Ini mudah-mudahan kita bisa, bahkan ada di salah satu KLPD sudah melaksanakan 4.5 Pak Widi ya. Ini mudah-mudahan berjalan dengan baik, tidak ada kata. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi, ternyata di fitur 4.5 ini sudah
banyak yang diatur ya terkait dengan apa terkait dengan tadi PPE tadi sudah ada yang 2 langkah gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan hanya di PPE aja tapi juga di pengelola pengadaan maupun ke penyedianya 2 langkah itu Pak Bidi ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana nanti ke depan sehingga bagi penyedia nanti tidak nanti sibuk-sibuk kita memikirkan bagaimana kalau mereka PJBDR itu sudah dibatasi oleh sistem sendiri gitu ya, sehingga nanti kita bisa akan lebih baik gitu ya. Oke Pak Bidi, ini sudah ada yang ingin bertanya ya, sudah tidak sabar lagi oleh beliau Bapak Beni Iksan. Bapak Beni Iksan, gimana? Di tempat? Oke, terima kasih Pak. Silakan untuk Oke, baik. Menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada beliau Baik. Pak Bidi. Ya, terima kasih Pak Suyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore nih di wilayah Indonesia Tengah. Nah, jadi perkenalkan saya Beni Iksan dari Kabupaten Sumbawa ini. Ingin kita minta penjelasan terkait dengan aplikasi yang terbaru SPSE 4.5 nih Pak Vidi. Ya, terima kasih. Jadi begini, mungkin ada satu kasus ini kaitan dengan tagging PDN, terutama dalam saat penyampaian penawaran oleh penyedia. Karena di mana kita ketahui bersama ya sesuai Impres juga sesuai dengan Permen Perin 29 2018, di situ jelas ada apa istilahnya sanksi ya. Nah, kaitan dengan PDN ini sendiri, terutama di konstruksi, di situ konstruksi kan banyak juga ada material yang menggunakan komponen dalam negeri yang cukup banyak kayak semen, besi maupun baja apa semuanya Pak. Nah di sini kami ingin tanyakan mohon pencerahan Pak. Jadi karena penyampaian TGDN ini merupakan bentuk komitmen penyedia sebenarnya kan untuk menyampaikan TGDN PDN ini sendiri. Di dalam Apendo mungkin ada perlu di tagging juga tuh Pak. Ada kan di penawaran itu ada tagging PDN-nya di bagian kanan itu. Nah, apabila penyedia tidak menyampaikan atau tagging PDN itu 0, bagaimana Pak? Harus kita sikapi hal tersebut. Apakah dia gugur ataukah dia memang tidak diberi preferensi harga atau bagaimana Pak? Mohon pencerahannya Pak Bidi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bedi. Urusan PKDN masih rame ya. Baik. Kalau kita lihat regulasi ketentuan, jadi begini Pak. Pada saat saya buka alur dulu ya Pak Beni. Jadi pada saat PPK menyusun spesifikasi teknis, itu kan diminta sudah memperhatikan PDN, produk dalam negeri, terutama yang sudah punya sertifikat PKDN. Kan begitu ya? Betul. Begitu PPK ngecek, ternyata muncul di salah satu item produk, itu muncul PKDN-nya adalah 30%. Ya. Artinya apa? Jadi ketika 30% berarti wajib istilahnya menggunakan produk dalam negeri. Ya. Artinya apa lagi? Jadi PPK pada saat nyusun spek ditulis Pak. Misalnya semen, ya. Semen itu kan udah ada TKDN-nya ya, 80% atau 70%. Ya. Tadi ditulis Pak. Di spesifikasi teknis semen TKDN-nya minimal 25%. Ketika sudah ada 25% TKDN-nya, maka nanti diberikan preferensi harga. Jadi, Koja pada saat tender membuat syarat bahwa paket ini akan diberikan preferensi harga karena ada komponen di konstruksi ya, komponen barang senilai di atas 1 miliar itu sudah punya TKDN. Nah, itu kalau kita baca di PLM 12, Pak, di konstruksi itu kan ada namanya komponen barang. Nah, komponen barang itu baru bisa diberikan TKDN kalau diberikan preferensi kalau nilainya di atas 1 miliar. Kalau misalnya semen belinya hanya 800 juta, itu nggak diberikan preferensi, Pak. Itu pada saat PPK nyusun spek itu. Jadi PPK udah ngecek nih 1 juta, 1 miliar semen ya, kebutuhan semen ya 1 miliar. Wah ini semennya udah ada TK, nah di situ baru diberikan preferensi. Nah
Di dokumen pokjanya itu harus ada persyaratan wajib itu, Pak. Ya. Ya. Baru nanti pada saat penyedianya ngirim, nah ngirim nih, ngirim dia menawarkan, maka penyedianya harus menyampaikan produk dalam negerinya tadi. Tapi kalau dari awal PPK-nya tidak minta, pokjanya tidak mensyaratkan, dan tidak sesuai dengan nilai minimal 1 miliar tadi, maka ya penyedia ngasih 0 ya 0 saja. Oh, begitu. Baik. Asumsinya apa? Dia mendeklarasikan memang produknya impor semua asumsinya. Walaupun dia sebenarnya ada produk lokal karena dia nggak mau menghitung. Oh, begitu. Ya, ya. Iya. Ya. Berarti nggak pengaruh, Pak, ya? Ya. Berarti ya, karena Bapak nggak syaratkan. Iya. Oh, begitu. Baik, baik. Kalau disyaratkan, baru itu nanti bisa akan berpengaruh. Begitu preferensi harga, nanti bisa jadi capresnya, cari pemenang, nggak jadi karena kalah dengan yang diberikan preferensi tadi. Baik. Gitu sih, Pak. Nah, ada juga beberapa ini, Pak, bahwa kadang ada nyatakan konstruksi tidak ada preferensi harga, tidak diberikan preferensi harga. Diberikan preferensi kalau ada pekerjaan badan usaha asing yang ikut, nilainya di atas 100 miliar. Tapi kalau kita lihat dibaca Perlem 12-nya itu ada, Pak, preferensi harganya. Itu adalah komponen barang yang nilainya di atas 1 miliar. Ya. Nah, itu bahasanya. Di dalam Perlem 12-nya ada semacam itu. Nah, saat ini, Pak, ternyata konstruksi banyak sekali yang tidak menerapkan itu. Ya, nah, tapi ada juga penyedia teman-teman di dalam syarat teknisnya di situ ditulis adalah daftar formulir TKDN, Pak. Ya, jadi penyedia diminta, berarti kan disyaratkan dari awal. Ya. Makanya kalau disyaratkan ditulis jangan apabila ada. Kenapa? PPK sudah menemukan di atas 25%. Pokja wajib memberikan syarat adalah syarat harus punya sertifikat TKDN. Nanti ditambahkan daftar formulir TKDN. Itu di pekerjaan konstruksi, Pak. Nanti penyedia akan input mana yang produk lokalnya, mana yang impor, dia akan membuat semacam itu. Nah, penyedia pada saat konstruksi dia mendeklarasikan sendiri, Pak. Ini loh, TKDN bangunan ini mereka hanya mengklaim 25%. Nah, itu yang harus diisi penyedia pada saat memasukkan penawaran. Yang tadi saya iniin, sebentar, biar enak dilihatnya. Nah, tadi ya. Nah, ini pada saat penyedia mengisi ini menggunakan Apedo, dia mengisi sendiri di sini. Nah, jadi nanti kalau dia mengisi ini, kan enak, Pak, kita ngisi e-kontraknya. Atau nanti kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sera atau aplikasi Simwasnya BPKP, tinggal ngambil datanya itu. Karena yang tahu belanja siapa, Pak? Mereka. Yang belanja kan dia, bukan kita. Kita nggak tahu dia belanja. Ya, besi. Kita aja nggak tahu besi itu impor apa lokal. Nah, betul. Ada merek Krakatau Steel. Nah, misalnya itu berarti kan lokal. Gitu ya, Pak Beni ya. Baik, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Yadi. Oke, terima kasih sama-sama Pak Beni. Ini yang jadi permasalahan, yang dari pertanyaan tadi, bagaimana kalau penyedia itu nggak mengisi TKDN tersebut kan gitu? Tidak digugurkan, Pak. Tidak digugurkan. Kalau konstruksi tidak digugurkan. Oh gitu ya. Nggak ada dampaknya ya? Nggak ada, Pak. Ya? Cuma tadi itu, kalau dari syaratkan di awal tadi, ketika dia menawarkan, kalau tadi itu, dari awal udah ketahuan 20%, maka diberi preferensi harga. Tapi kalau penyedianya tidak menyampaikan, itu tidak digugurkan. Tapi nanti dia bisa jadi pemenang nomor 5. Tadinya pemenang 1 bisa jadi nomor 5 karena ada preferensi harga tadi. Gitu. Siap. Oke. Ternyata meskipun kita sudah menggunakan SPSE ya, ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang baik itu di kolom chat maupun yang sudah resen. Ini sudah ada Pak Ramli, sudah antri dari tadi. Pak Ramli, apakah di tempat? Assalamualaikum Pak Ramli. Oke, kalau tidak ada di tempat, ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.
Silakan Pak. Halo Pak Yadi. Silakan. Oke, Iya. langsung aja Pak. Langsung saja ya Pak ya. Terima kasih Oke, atas siap. kesempatannya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Terlebih dahulu saya minta maaf saya tidak mengaktifkan kamera karena ketidakstabilan jaringan di tempat saya. Mohon dimaafkan Pak moderator dan Pak narasumber. Yang ingin saya pertanyakan, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kita sedapat mungkin menggunakan seluruh fitur-fitur untuk pencatatan pengadaan kita di aplikasi SPSE, terutama untuk mencatati untuk di pencatatan non tender, untuk seyogyanya dapat dicatat dalam non tender itu. Seyogyanya yang manual-manual itu untuk diinput di pencatatan non tender, kita menghindari itu. Namun ternyata setelah saya lihat di fitur PPK-nya untuk non tender itu, apabila kita catatkan di SPSE, maka keluarannya adalah SPK. Sehingga kita lebih banyak ketika belanja-belanja kwitansi maupun bukti pembelanjaan kita menggunakan di pencatatan non tender. Seperti itu Mas Pidi. Yang itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah fitur e-kontrak, ketika terjadi adendum kontrak atau perubahan kontrak, itu tidak bisa lagi diinput. Jadi cukup sekali saja di e-kontrak itu kita melakukan pencatatan di e-kontrak. Nah, ketika terjadi perubahan kontrak, itu tidak bisa lagi diinput lagi. Terus yang ketiga, nah ini juga terkait masalah pertanyaan saya yang kedua. Ketentuan ketika terjadi putus kontrak. Nah, kita kan biasanya menunjuk pemenang kedua. Nah, itu dia pencatatan di kontraknya tidak bisa juga diinput. Nah, ini sekaitan dengan pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga, ada sebuah perbedaan umum antara aplikasi SPSE dengan di aplikasi Sakti. Ketika kita melakukan kontrak di LPSE, kita mencantumkan tanggal pada saat kita melakukan perjanjian. Nah, di situ juga ketika kita ada range antara peraturan pada saat penandatangan kontrak dan kita akan menginput surat perintah mulai kerja, biasanya kan kita menganut ada 14 hari kalender seperti itu. Nah, di Sakti itu kan maksimalnya 5 hari diberikan kesempatan untuk menginput itu. Yang mana sebenarnya kita masukkan di aplikasi Sakti untuk pencatatan ini, apakah pada saat penandatangan kontrak atau kita yang kita ajukan itu pada saat surat perintah mulai kerja. Itu aja Mas Pidi. Tiga pertanyaan itu. Terima kasih. Ya. Pertama adalah aplikasi non tender. Ya. Pencatatan ya. Jadi begini Pak Ramli, makanya tadi saya sudah sampaikan di awal. Saat ini masih banyak teman-teman yang masih menggunakan pencatatan non tender ya. Asumsinya karena masih banyak manual. Nah, ini yang perlu kita rubah nih Pak Ramli. Dan pekerjaan yang sudah tersusun sesuai dengan jadwal, sarannya adalah menggunakan yang non tender transaksional. Ya. Jadi sarannya adalah yang non tender ya, bukan yang pencatatan. Ini sarannya kenapa? Biar nanti langsung dengan pokja, dengan pengadaan, dengan penyedia, proses pemilihannya, proses undangannya, semua by system. Itu adalah yang non tender. Yang berikutnya adalah pencatatan. Pencatatan itu memang diasumsikan adalah pengadaan langsung, Pak. Nah, pencatatan itu sebenarnya ada kok, Pak. Selain SPK, ada juga yang hanya kwitansi. Itu ada pilihan di pencatatan, Pak. Nah, pencatatan itu ada juga yang surat perjanjian, Pak. Di situ ada pilihan sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi, Pak Ramli tinggal masukin saja. Mau SPK, mau surat perjanjian, atau kwitansi. Kalau pencatatan saja, Pak. Pencatatan ada pencatatan non-tender, ada pencatatan swaklola. Nah, pencatatan non-tender itu tinggal input saja, Pak. Misalnya Bapak menggunakan apa? SPK. Ada penunjukan langsung menggunakan surat perjanjian. Tinggal, kalau memang prosesnya dilakukan manual, pencatatannya adalah pencatatan non-tender tadi. Itu ada kok Pak pilihannya. Pilih SPK, ada kwitansi, atau dokumen yang lainnya. Nah, dokumen yang lainnya harus Bapak pilih. Misalnya surat perjanjian. Itu ada, Pak. Ya. Terus, ya, yang berikutnya adalah adendum. Karena memang saat ini untuk fitur adendum itu belum masuk di dalam sistem ini. Tapi kalau Pak Ramli nanti masukin, tinggal upload saja, Pak.
upload di fitur kontraknya diklik, bisa itu tinggal upload di situ. Ada upload kan, ada upload surat perjanjiannya ya, atau surat upload SPK-nya, upload jadi di situ. Jadi nanti datanya tersimpan di situ. Harusnya bisa di situ, Pak. Terus, nah, putus kontrak. Putus kontrak dilakukan penunjukan langsung. Penunjukan langsung dilakukan manual apa sistem. Kalau sistem sebenarnya enak, tinggal masukin yang pilih non-tender. Tapi kalau memang nanti pencatatan, berarti kan sebenarnya tinggal input, Pak. Makanya saya sampaikan, begitu pencatatan non-tender, berarti nanti tinggal pilihan. Penunjukan langsung di situ, penunjukan langsung, penunjukannya siapa yang ditunjuk, terus apa namanya, tinggal input saja. Pak. Pilih yang nanti, kalau di situ ada surat SPK, ada kwitansi, ada surat dokumen yang lainnya, ambil dokumen yang lainnya. Itu kalau memang dilakukan penunjukan langsung, Pak. Nomor 3, kalau memang ada putus kontrak. Kalau sebenarnya kalau putus kontraknya nanti tendernya misalnya tender by system, Pak. Pada saat penunjukan langsung, idealnya sih pakai sistem juga, Pak. Ya, pakai sistem juga. Nanti harapannya begitu. Yang berikutnya adalah sakti, Pak. Penginputan kontrak. Kontrak itu sebenarnya kan begini. Kan ada kontrak, ada SPMK. Ketika kontrak, ya, ketika kontrak itu kan nanti dia punya 14 hari maksimal sampai terbitnya SPMK kan begitu. Boleh sampai maksimal 14 hari. Nah, kalau di dalam apa namanya? Di dalam sakti atau di dalam APBN itu ya, bahwa setelah kita berkontrak harus didaftarkan ke KPPN nomor kontraknya. Kan begitu. Nah, nomor kontraknya kita daftarkan, Pak. Tetap, tapi nanti masa kontraknya atau kapan mulai berlaku kontraknya dihitung sejak kapan? Sejak SPMK. SPMK itu ada tulisannya. Masa kontrak akan mulai berapa? Tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi gini. Jadi orang teman-teman ini PPK boleh berkontrak dulu nih. Kontrak. Nah, nunggu SPMK jadi baru nanti didaftarkan. Daftarnya adalah nomor kontraknya, tapi masa berlaku kontraknya itu adalah yang sesuai dengan SPMK. Di situ ada nomornya, Pak. Ada nomor tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi hitung argonya bukan sejak di kontraknya, Pak. Tapi sejak tanggal SPMK. Itu di dalam hitungan kontraknya. Jadi nanti kalau didaftarkan, jangan yang tanggal kontrak yang awal itu. Kenapa? Nanti dia bisa kena banyak denda itu, Pak. Dianggap telat. Karena selisihnya banyak. Apalagi 14 hari. Jadi itu inputnya begitu, Pak. Nomor kontraknya tetap, misalnya nomor 1, 2, 3. Tapi pada saat input masa berlakunya kontrak, tanggal berlaku kontrak, tanggal 5 sampai tanggal selesai. Gitu, Pak. Jadi nanti kenapa? Karena ada beberapa kasus begitu kontrak nggak langsung segera SPMK. Tapi ada juga teman-teman yang kebiasaan selama ini begitu sudah kontrak langsung SPMK. Jadi tanggal sama waktunya sama dengan SPMK. Tapi kalau ada yang kasus beberapa itu didaftarkan tetap didaftarkan. Nah, cuma harus nanti sebenarnya idealnya adalah kontraknya didaftarkan setelah SPMK-nya terbit. Karena di dalam kontrak itu diklausul bahwa masa berlaku kontrak itu berdasarkan SPMK. Maka sebenarnya idealnya didaftarkan itu pada saat SPMK. Nah, tapi nomor kontraknya adalah nomor yang yang awal. Nah, tapi waktu pelaksananya dihitung adalah argo yang di SPMK yang ditulis itu. Kan begitu, Pak Ramli. Oke. Gimana Pak Ramli? Sudah puas atas jawaban beliau Bapak Vidi? Pak Vidi, ternyata waktu jualah yang memisahkan kita, meskipun ternyata juga banyak teman-teman yang memang mengalami banyak permasalahan yang ingin diutarakan, namun ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Ini sudah ya 14.59 dan mohon maaf bagi teman-teman yang memang ingin menyampaikan pertanyaan atau sudah menyampaikan pertanyaan melalui chat room, cuman belum bisa kami baca, dan bisa nanti setelah acara ini selesai bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Vidi, sehingga bisa langsung ke praktisnya langsung, sehingga akan
mudah untuk dipahami, kita sekaligus praktek, kita juga tanya gitu ya. Selagi Pak Widi ada waktu pasti insya Allah akan terjawab. Oke Pak Widi, karena waktunya sudah jam 3, mohon kiranya untuk menyampaikan closing statement di acara siang hari ini terkait dengan mengenal SPSE 4.5. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu untuk diskusinya sangat sedikit ya. Mungkin karena saya terlalu banyak materinya, paparannya, tapi mudah-mudahan satu hal adalah Bapak Ibu memahami terkait dengan penggunaan aplikasi 4.5, masuk beberapa fitur-fitur tambahan, fitur-fitur perubahan, hingga nanti Bapak Ibu pada saat pengisian atau pengguna aplikasi akan menjadi lebih bermudah. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum menggunakan aplikasi 4.5, disarankan adalah menggunakan aplikasi 4.5, hingga nanti akan mengikuti regulasi yang sudah ada. Hingga kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu sekalian itu akan terakomodir di versi 4.5. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu sekalian ketika harus migrasi ke versi 4.5. Tapi sebelum migrasi, tolong disiapkan data, backup data harian. Jadi nanti kalau ada masalah bisa segera dikembalikan ke database awalnya. Jadi mari kita manfaatkan aplikasi yang sudah bangun ini untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, baik Bapak Ibu sekalian, sehingga akan akan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang nanti belum puas atau mau diskusi pribadi, silakan WA atau langsung chatting boleh. Nanti kita diskusi. Kalau memang nanti ada yang salah atau yang saya kurang paham, nanti akan saya carikan para ahli yang lebih mengetahuinya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak Suyadi. Oke, terima kasih Pak Widi atas paparannya pada siang hari ini, dan saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang memang hari ini belum bisa terjawab, dan karena memang waktunya sangat sedikit pada tadi disampaikan Pak Widi terkait dengan tanya jawabnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami sehingga bisa menyampaikan pertanyaan secara pribadi kepada Bapak Widi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.